Lesti Kejora sedang diguncang prahara, guys. Duh, kasihan loh dia. Ada-ada saja ya orang mau mensomasi karena dia membawakan lagu. Cuma Lesti yang disomasi atau dilaporkan. Ada apa ini? Kasihan ya. Pokoknya tenang aja. Saya yakin kamu punya pengacara yang handal. Peraturan di dalam organisasi musik tersebut itu harus jelas dulu. Seperti apa? Yang hanya menyanyikan dapat berapa persen atau harus bayar berapa persen. Intinya ke sana aja, nggak usah pakai lapor-lapor lah. Udah, kalau memang butuh royalti atau segala macam kan tinggal dibicarakan, nggak usah pakai lapor-lapor lah. Kalau menurut saya sih begitu, gitu. Karena kan memang ujung-ujungnya duit kan, gitu loh. Walaupun memang kita di dalam apapun itu harus saling menghargai, yaitu kalau kita menyanyikan ya harus sowan dulu, harus kita izin dulu dan sebagainya. Mungkin ya saya nggak paham nih, karena yang namanya lagu di mana saja terus kita suka dengan lagu itu pasti nyanyi. Saya juga suka nyanyi kok, walaupun suara saya pas-pasan. Nanti saya disomasi lagi, aduh. Tapi mungkin ini karena dijadikan single atau cover lagu, saya nggak tahu deh. Maka itu yang dijadikan istilahnya bahan tembak orang gitu, bahwa itu merupakan komersil. Nah, kita nggak tahu nih. Tapi yang jelas ya, ini dulu deh, dirapihkan dulu. Nah, peraturannya, bagaimana sanksi-sanksinya seperti apa. Janganlah main lapor-laporan. Harusnya ini dulu dong, ditegur dulu secara baik-baik, dibicarakan dulu gitu, jangan main lapor. Kan nggak mungkin juga lah seorang Lesti mangkir gitu, bener gak sih guys? Nah gitu, nih banyak nih Lesti lover nih pasti nih, ya kan gitu. Masalahnya bukan cuma di dunia nyanyi, di dunia pendidikan aja kalau kita main terobos kan juga memang ada sanksinya guys gitu loh. Cuma ya kita kan harus ada peringatan lah gitu, peringatan pertama, peringatan kedua, nah peringatan ketiga kalau tidak diindahkan ya baru melakukan pelaporan gitu loh maksudnya. Bener gak? Setuju gak? Nah, jangan-jangan nanti saya nyanyi walaupun suara saya pas-pasan disomasi pula. Udah deh, pokoknya semangat terus ya. Mudah-mudahan Lesti jangan pantang menyerah. You are the best. Belum apa ya istilahnya, buatlah sesuatu bijaksana dalam pengambilan keputusan ini. Dan saya rasa apapun yang dilakukan olehmu pasti berdampak positif untuk kehidupan kamu tentunya. Bener gak sih guys? Nah, jangan dihujat loh saya loh. Intinya saya membela yang benar. Oke, dan sesuatu yang edukasi gitu, karena tidak semuanya yang disampaikan dan dilihat oleh manusia itu semuanya benar dan semuanya salah, nggak gitu. Jadi kita harus meluruskan. Oke, ya, salam Beta Gading. Royalti seperti ini, gimana kisru royalti yang mama? Royalti kan sebenarnya udah diatur, cuman nih yang kurang transparan adalah lembaga LMK-nya. Jadi harusnya lembaga LMK ini transparan kepada pencipta. Lesti bernyanyi tahun 2017 dituntut 10 tahun gara-gara menyanyikan lagu itu kering-kering karena tanpa izin. Nah, gimana kita yang menyanyikan lagu selamat ulang tahun, selamat ulang tahun kami ucapkan. Nah, ayo, berapa juta orang yang menyanyikan lagu selamat ulang tahun? Ayo, kalau nanti dituntut mau berapa tuntutannya, mau berapa orang? Jutaan orang loh yang nyanyikan lagu itu. Penciptanya menuntut gimana tuh? Gimana tuh kalau penciptanya menuntut? Coba. Itu yang maksud aku. Ini undang-undangnya susah deh. Undang-undangnya kayaknya tidak jelas. Apa sih? Undang-undang hak cipta itu apa-apa aja yang dibolehkan, apa yang nggak dibolehkan. Jadi kita nggak ngerti ini. Jangan-jangan nanti kita satu Indonesia dituntut gara-gara menyanyikan lagu ulang tahun dan menyanyikan lagu yang lain-lain, Halo Halo Bandung, tanpa izin, dan kita nyanyikan dari mulai kecil. Kalau memang undang-undang itu berlaku untuk siapa saja, bukan untuk Lesti aja, untuk semua, karena undang-undang tidak tebang pilih. Bagaimana nih Bapak Mahkamah Agung? Uji materi dong. Bahaya juga kalau kita ini diancam dituntut 10 tahun penjara dan denda 4 miliar. Hampir seluruh rakyat Indonesia Pak sudah menyanyikan lagu ulang tahun Pak. Sebentar lagi penciptanya akan menuntut Pak. Ayo siap-siap. Maunya jelas ya undang-undangannya. Pusing gak sih? Lesti sabar ya dek, sabar. Ini kita lagi bingung. Pokoknya kamu tenang-tenang, enak-enak kamu di sana lagi jalan-jalan bersama keluarga kamu, bersama anak-anak.
Jangan pikirkan masalah topan yang berlalu. Biarkan topan berlalu, badai berlalu. Publik dikejutkan dengan hasil mediasi antara penyanyi dangdut ternama Lesti Kejora dan musisi senior Yoni Dores yang berlangsung di kantor mediasi sengketa kekayaan intelektual. Proses yang sejak awal diharapkan menjadi titik temu kedua belah pihak, justru berakhir buntu tanpa kesepakatan. Mediasi ini merupakan buntut dari perselisihan terkait hak cipta lagu yang diklaim keduanya. Yoni Dores mengklaim bahwa salah satu lagu populer yang dinyanyikan Lesti merupakan hasil ciptaannya yang belum mendapatkan izin penggunaan. Sementara di sisi lain, Lesti dan tim kuasa hukumnya menegaskan bahwa lagu tersebut telah melalui proses pembelian lisensi secara sah. Selama mediasi yang berlangsung hampir 2 jam, suasana terlihat tegang. Pihak mediator telah mencoba menjembatani komunikasi, namun masing-masing pihak bersikeras pada posisi mereka. Dalam konferensi pers usai pertemuan, kuasa hukum Lesti menyatakan kecewa atas sikap keras kepala lawan, sementara Yoni Dores menyebut tidak ada itikat baik dari pihak penyanyi muda tersebut. Dengan mediasi yang gagal membuahkan hasil, kedua belah pihak kini sepakat menempuh jalur hukum. Gugatan resmi dari pihak Yoni Dores akan dilayangkan ke Pengadilan Niaga pekan depan, dan Lesti menyatakan siap menghadapi proses tersebut dengan bukti-bukti yang dimilikinya. Situasi ini memicu reaksi dari masyarakat, terutama para penggemar yang berharap konflik bisa diselesaikan secara damai. Namun sayangnya, harapan itu pupus, dan kini publik hanya bisa menunggu bagaimana proses hukum akan berjalan dan siapa yang akan membuktikan kebenarannya di hadapan majelis hakim. Apakah ini akan menjadi awal dari konflik berkepanjangan antara dua generasi musisi Indonesia? Ataukah justru menjadi pelajaran penting tentang pentingnya legalitas dan etika dalam dunia hiburan? Waktu yang akan menjawab.